Demi membela merah putih di Eropa, bintang muda badminton Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah rela lewatkan lebaran di kampung halaman dan mudik lebih awal. Ada kabar mengharukan sekaligus membanggakan nih soal rencana Ubed menjelang Ramadan 2026 ini. Wah, Ubed memang lagi jadi perbincangan setelah prestasi gemilangnya. Tapi saya penasaran, kenapa dia milih mudik sekarang? Padahal Ramadan aja belum mulai secara resmi. Biasanya kan orang baru sibuk pulang kampung pas mendekati Idul Fitri. Itulah uniknya. Ubed sengaja pulang ke Sampang, Madura di pertengahan Februari 2026 ini. Dia mencuri waktu untuk bareng keluarga besar dan sahabat sebelum jadwal kompetisinya jadi sangat padat. Jadi semacam mudik pengganti ya? Kalau lihat kalender turnamen, sepertinya jadwal Ubed bulan Maret nanti memang luar biasa melelahkan. Dia pasti nggak mau kehilangan momen kebersamaan meski waktunya harus dimajukan. Tepat. Ubed mengaku kepulangannya minggu depan diniatkan sebagai ganti libur lebaran yang kemungkinan besar hilang tahun ini. Pas Idul Fitri nanti, dia dijadwalkan bertanding di Orleans, Prancis. Bayangkan, saat kita merayakan kemenangan, Ubed justru berjuang di lapangan demi nama bangsa. Luar biasa pengorbanannya. Nasionalismenya patut diacungi jempol. Kalau boleh tahu detailnya, kemana saja rute tur Eropa yang akan diikuti juara Thailand Masters 2026 ini? Jadwalnya menantang banget. Pertama, Ubed tampil di Swiss Open 2026 di Basel mulai 10-15 Maret. Ini turnamen level tinggi yang krusial untuk menambah poin peringkat dunianya. Setelah dari Swiss, dia nggak langsung pulang ke Indonesia kan? Sama sekali nggak ada waktu istirahat. Hanya berselang beberapa hari, Ubed terbang ke Prancis untuk Orleans Masters 2026 tanggal 17-22 Maret. Bisa dibayangkan betapa lelahnya berpindah negara dan harus tetap fokus di 2 turnamen besar berturut-turut. Pantas dia rindu kampung halaman sebelum berangkat. Katanya suasana lebaran di Sampang itu sangat khas ya. Apa sih yang paling dirindukan Ubed di sana? Ubed rindu momen berkumpul dengan keluarga dan teman masa SD-nya. Ada tradisi tidak tertulis di sana. Tiap malam teman-temannya pasti berkunjung ke rumah untuk sekedar ngobrol santai sampai larut malam. Suasana keakraban itu memang tak tergantikan. Bahkan bagi atlet yang sering keluar negeri, momen sederhana bareng teman masa kecil tetap jadi harta paling berharga. Betul, rindu itu manusiawi. Tapi demi tugas negara, dia rela merelakan kenyamanan itu. Oh ya, ada bumbu candaan soal THR juga. Ubed berseloroh kalau dia sebenarnya masih ingin dapat THR, bukan sebagai orang yang membagikannya, meskipun namanya sudah harum di kancah internasional. Haha, ada-ada saja. Jiwa mudanya yang ingin dapat angpau tetap nggak hilang ya. Hal-hal kecil begini yang bikin sosok Ubed terasa dekat dengan kita. Selain Ubed, siapa saja tunggal putra kita yang ikut ke Swiss Open? Kekuatan Indonesia cukup solid. Selain Muhammad Zaki Ubaidillah, ada pemain muda berbakat Alwi Farhan. Sang senior Anthony Sinisuka Ginting juga masuk dalam daftar pemain yang berangkat ke Basel. Indonesia benar-benar serius mengirim kombinasi pemain muda dan senior. Persaingan pasti sengit. Alwi Farhan dan Ubed sebagai generasi baru tentu punya ambisi besar membuktikan kualitas mereka di depan dunia. Bahkan bersaing sehat dengan senior mereka sendiri seperti Ginting. Tentu, tur Eropa ini misi penting untuk mendulang poin peringkat dunia. Keputusan Ubed mudik lebih awal diharapkan jadi booster mental. Bertemu orang tercinta bisa mengisi kembali energi positifnya sebelum menghadapi latihan disiplin tinggi dan tekanan pertandingan di Eropa. Benar, itu proses mengisi ulang baterai jiwa. Masakan rumah dan logat Madura yang akrab pasti memberikan ketenangan batin yang dibutuhkan saat menghadapi poin kritis di lapangan nanti. Mari kita doakan, mudik singkat Ubed ke Sampang lancar. Semoga penampilan Ubed, Alwi, dan Ginting di Swiss Open serta Orleans Masters memberikan hasil membanggakan. Siapa tahu, kita bisa lihat salah satu dari mereka mengibarkan merah putih di podium tertinggi. Amin. Semangat buat Ubed, Alwi, Ginting, dan seluruh tim. Kami pecinta bulu tangkis akan selalu setia mendukung. Jangan lupa teman-teman, ikuti terus perkembangan terbaru di kanal ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di update berita olahraga lainnya. Terus berikan energi positif bagi pahlawan olahraga kita. Salam olahraga. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head
Panggung All England 2026 gempar saat 4 talenta muda Indonesia siap mengguncang Birmingham Arena dengan debut yang penuh kejutan. Halo Sobat Bulu Tangkis, kembali lagi bersama kami di saluran kesayangan Anda yang selalu memberikan informasi paling hangat dari dunia tepok bulu paling bergengsi di seluruh dunia. Hari ini, kita akan membahas keberangkatan kontingen merah putih ke turnamen tertua dan paling legendaris, yaitu All England 2026. Wah, benar sekali rekan saya ini. Atmosfer turnamen di Birmingham Arena Inggris memang tidak pernah gagal membuat bulu kuduk berdiri ya. Tapi yang membuat edisi kali ini sangat spesial adalah kemunculan 4 talenta muda kita yang akan menjalani debat mereka di level Super 1000. Ini bukan hanya soal pertandingan biasa, tapi ini adalah pembuktian bahwa regenerasi bulu tangkis kita sedang berada di jalur yang sangat tepat dan sangat menjanjikan untuk masa depan bulu tangkis tanah air. Betul banget, Birmingham Arena bakal jadi saksi sejarah karena ada 4 wakil muda kita yang akan merasakan atmosfer turnamen level Super 1000 untuk pertama kalinya. Kehadiran para debutan ini menandai tonggak penting dalam peralihan generasi bulu tangkis Indonesia yang memang sedang gencar dilakukan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI agar kita tetap bisa mendominasi panggung dunia internasional di masa-masa mendatang. Wah, siapa saja sih mereka yang beruntung dan punya bakat luar biasa ini sampai bisa menembus panggung All England di usia yang masih sangat muda dan penuh energi ini? Saya sudah tidak sabar ingin tahu lebih dalam profil mereka masing-masing agar Sobat Bulu Tangkis di rumah juga semakin mengenal calon bintang masa depan kita semua yang siap mengharumkan nama bangsa. Oke, kita mulai dari sektor tunggal putra dulu ya, yang paling banyak menyita perhatian publik, yaitu ada nama Alwi Farhan, yang performanya lagi gila-gilaan di awal tahun 2026 ini. Bayangkan saja, di usia yang baru menginjak 20 tahun, dia sudah berhasil menjuarai Indonesia Masters 2026 yang merupakan level Super 500 dan melaju hingga babak semifinal di Thailand Masters 2026 level Super 300. Luar biasa prestasi Alwi Farhan ini ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang dia sudah nangkring di peringkat 14 dunia, sebuah pencapaian fantastis untuk pemain seusianya. Ini tentu jadi angin segar dan harapan baru buat sektor tunggal putra kita. Apalagi saat ini andalan utama kita, Anthony Sinisuka Ginting, kabarnya masih harus berjuang keras untuk pulih dari cedera. Sehingga Alwi kini menjadi tumpuan harapan baru kita semua. Benar sekali. Dan tahu tidak Sobat Bulu Tangkis, Alwi sendiri sempat berujar kalau bermain di turnamen All England itu adalah sebuah mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan bagi dirinya. Dia sudah memimpikan momen sakral berjalan di Birmingham Arena ini sejak dia masih kecil dan baru mulai memegang raket bulu tangkis. Sekarang saatnya dia membuktikan kepada dunia bahwa dia siap memberikan perlawanan sengit kepada jajaran pemain papan atas dunia lainnya. Ambisi dan semangat membara dari anak muda seperti Alwi ini pasti bakal bikin lawan-lawannya merasa ketar-ketir saat harus berhadapan dengannya di lapangan nanti. Alwi punya gaya main yang sangat cerdas dan ketenangan yang luar biasa. Selain Alwi, ada juga pasangan ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang baru saja meraih gelar juara di Indonesia Masters 2026, serta menjadi runner-up di Thailand Masters 2026 kemarin. Tidak ketinggalan pasangan ganda putri Rachel Alessia Ross dan Feby Setianingrum yang sukses menjuarai Australia Open 2025, serta pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathanael Pasaribu sebagai wakil debutan kita. Skuad kita kali ini benar-benar merupakan kombinasi yang menarik antara pemain senior yang sudah berpengalaman dengan para talenta muda yang punya semangat juang sangat tinggi. Secara keseluruhan, Indonesia mengirimkan total 13 wakil yang akan bertanding di 5 sektor berbeda pada ajang All England 2026 ini. Ini sangat menarik untuk diikuti, karena pada edisi tahun lalu kita sempat merasakan kekecewaan karena gagal mempertahankan supremasi gelar juara. Jadi turnamen tahun 2026 ini seolah menjadi misi balas dendam sekaligus pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia tetap kuat. Saya pribadi merasa sangat optimis dengan komposisi skuad merah putih kali ini, apalagi melihat persiapan mereka yang sangat intensif demi bisa membawa pulang kembali piala legendaris itu. Dukungan doa dari seluruh rakyat Indonesia tentu akan menjadi tambahan motivasi yang luar biasa bagi para atlet kita yang sedang berjuang di tanah Inggris demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional yang kompetitif. Baiklah, sepertinya cukup sekian dulu ulasan mengenai debut para talenta muda Indonesia di ajang All England 2026 ini. Pastikan Anda tetap setia bersama saluran kami untuk mendapatkan berita olahraga paling aktual. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam olahraga untuk semua pecinta bulu tangkis. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan salam olahraga untuk seluruh pecinta bulu tangkis tanah air dimanapun Anda berada. Teruslah berprestasi demi mengharumkan nama bangsa di mata dunia internasional. Sampai jumpa lagi teman-teman semua di kesempatan berikutnya. Salam olahraga!